Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal mufakkirin was sabirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balil insanu 'ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Shadaqallahul azim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang sepanjang hidupnya digunakan hanya untuk berpikir. Jadi setiap hari, setiap saat, setiap waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lepas bagaimana memikirkan kemajuan umat, bagaimana memikirkan bagaimana syiar Islam itu tetap jaya, bagaimana masa depan umat manusia, umatnya yang akan terjadi itu selalu ada dalam pikiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara marilah kita gunakan akal pikiran yang telah Allah anugerahkan kepada kita untuk berpikir. Karena berpikir itu merupakan sesuatu yang nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, ada sebuah hadis yang isinya sangat menarik, yang ungkapannya adalah la ibadata kat tafkir. Tidak ada ibadah yang seperti berpikir. Selama ini kita anggap berpikir itu bukan ibadah. Selama ini berpikir itu ya nilainya kecil. Padahal dalam hadis tafakkur sa'ah khairum min ibadati sittina aman wa fi riwayatin ukhra sab'ina aman. Meskipun ini disebut hadisnya dhaif, bahwa tidak ada ibadah yang nilainya lebih besar dari berpikir. Berpikir 1 jam, ada yang bilang 1 saat, sesaat itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun, dalam riwayat lain 70 tahun. Saya bilang ini meskipun hadisnya disebut dhaif. Dalam hadis sahihnya dikatakan tafakkur sa'ah khairum min qiyami lailah. Berpikir 1 jam, ada yang bilang sesaat. Jadi nggak usah 1 jam, sesaat, tapi kita berpikir dengan serius dan sungguh-sungguh, itu lebih baik daripada sholat penuh 1 malam. Luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala menghargai kita kalau seandainya kita berpikir. Oleh karena itu para ulama mendefinisikan manusia. Manusia itu apa sih? Al-insanu hayawanun natiq. Manusia adalah hewan yang berpikir, hewan yang bernalar, hewan yang berbahasa. Jadi bedanya kita dengan hewan itu apakah kita berpikir atau tidak. Berpikir itu adalah ciri dan keistimewaan manusia. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bahkan manusia itu
selain dibekali dengan piranti kemampuan berpikir, sebetulnya masih banyak lagi. Manusia menurut tafsir Al-Maraghi memiliki 4 tingkatan hidayah. Nah, ini yang pertama adalah hidayah al-ilham. Ini tidak bisa dimiliki oleh selain manusia. Binatang tidak punya hidayah al-ilham. Yang kedua hidayah al-hawas, hidayah panca indera. Ini mungkin hewan pun punya mata, punya telinga dan lain sebagainya. Hidayah al-aql. Nah, inilah yang merupakan ciri keistimewaan daripada manusia. Dan yang keempat adalah hidayah asy-syar'i wal adyan. Ini tidak dimiliki oleh hewan. Ada hidayah syariat dan hidayah agama. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dan untuk berpikir ini manusia diberikan piranti-piranti yang lain. Ada fitrah. Manusia punya potensi dasar. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan atas dasar potensi. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi. Maka lingkungan itu sangat menentukan apakah nanti anak kita itu akan menjadi muslim yang baik atau tidak baik. Itu ditentukan oleh lingkungan. Yang kedua ada qalb, hati. Manusia itu punya hati, bukan robot. Maka sampai saat ini belum ada teknologi atau ilmu pengetahuan yang mampu menciptakan robot yang bisa memiliki qalb. Yang ketiga ada domir, hati nurani. Maka dalam kitab Al-Hikam miliknya Syekh Athaillah dikatakan bahwa sal domiroka. Kalau kamu mau berbuat sesuatu, memilih sesuatu, menentukan sesuatu, manusia itu bertanyalah kepada hati nurani, sal domiroka. Dan ada basiroh, ada ketajaman berpikir ya, kemantapan hati dan lain sebagainya. Itu piranti-piranti yang Allah anugerahkan kepada manusia. Maka pantas ibadah berpikir itu nilainya tinggi di sisi Allah. Kenapa tinggi di sisi Allah? Karena ibadah itu modalnya sangat tinggi. Ibadah berpikir itu modalnya banyak. Sama dengan kita mau berbisnis, modalnya kecil dan modalnya gede, ya hasilnya beda. Nah, kalau piranti manusia ini modalnya ini sangat luar biasa. Bahkan nanti dijabarkan lagi bahwa berpikir itu adalah ibadahnya para nabi. Jadi para nabi itu memang adalah manusia yang selalu menggunakan akal pikirannya untuk senantiasa berpikir tentang hal-hal yang harus dipikirkan. Misalnya berpikir tentang fi khalqillah, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berpikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi kegiatannya apa? Kegiatannya bertapa. Kalau orang kita bilang bertapa ya bersemedi, padahal bukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Rasul kegiatannya adalah berpikir. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim harus berperang dengan bapaknya, harus berperang dengan raja yang sangat menakutkan ketika itu, harus dibakar hidup-hidup. Kenapa demikian? Karena memperjuangkan akal pikirannya. Dia selalu berpikir. Sampai-sampai Nabi Ibrahim diangkat atau disebut sebagai bapaknya tauhid. Orang yang pertama mendeklarasikan dan menumpukan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ahli tafsir menyimpulkan bahwa penemuan Nabi Ibrahim itu, hasil pemikiran Nabi Ibrahim itu mengalahkan siapapun. Termasuk peraih Nobel di dunia ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan penemuan Nabi Ibrahim. Misalnya penemuan lampu, penemuan listrik, penemuan internet, dibanding dengan penemuan Ibrahim tidak ada apa-apa menurut para ahli tafsir. Kenapa tidak ada apa-apanya? Karena bisa jadi listrik sangat bermanfaat untuk kita
Dari listrik ada mic, kita bisa adzan pakai toa. Dari listrik kita bisa nyetrika, dari listrik kita bisa masak nasi. Tetapi tidak sedikit dengan adanya listrik menimbulkan masalah-masalah yang besar. Misalnya kebakaran, ya itu dari listrik. Internet banyak manfaatnya, bisa kita nge-zoom, bisa kita online, tetapi madaratnya juga banyak sekali. Sangat luar biasa, hoax di mana-mana itu timbul karena adanya internet. Tetapi penemuan Nabi Ibrahim adalah penemuan yang akan menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka pantas Allah berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah akan meninggikan yang berilmu. Allah tidak akan menyamakan yang berilmu dan tidak berilmu. Bahkan orang yang tidur berilmu lebih ditakuti oleh setan dibanding dengan orang yang sholat tetapi tidak pakai ilmu. Sebaliknya orang yang tidak mau menggunakan akal pikirannya, sudah dikasih pikiran tetapi tidak mau memikirkan, ya asal hidup saja, maka Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun. Sesungguhnya seburuk-buruk binatang itu tadi manusia yang tidak mau berpikir. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tadi kembali kenapa berpikir itu nilainya tinggi? Karena modalnya besar. Saya mau sampaikan, menurut ahli bahwa otak manusia itu ada 10 miliar syaraf. Bayangkan, otak manusia itu ada 10 miliar neuron atau 10 miliar saraf yang kapasitasnya 30 sampai 70 triliun giga. Masya Allah. Komputer kita paling-paling 1000 giga. Ini 30 sampai 70 triliun giga. Sehingga mau dimasukkan apapun bisa. Para ahli menyebutkan bahwa otak kita itu bahkan akan kacau kalau tidak pernah digunakan. Ya sungguh menyedihkan juga, ada semacam candaan bahwa otak kita itu banyak yang masih utuh. Otak masyarakat kita katanya banyak yang masih utuh. Mudah-mudahan ini hanya candaan. Kenapa? Karena jarang dipakai. Padahal potensi yang banyak 30 sampai 70 triliun giga tadi tidak pernah dipakai. Kalau kita pakai ini mahal, maka Allah kasih hadiah atau pahala yang sangat luar biasa. Tadi kan ada 10 miliar neuron atau saraf, di setiap sarafnya itu ada koneksi sekitar 1000 sampai 10.000. Jadi ada saraf-saraf tadi yang 10 miliar itu ada kabel-kabel yang masing-masing antara 10 sampai 10.000. Nah, maka koneksinya itu atau jaringannya itu tidak kurang dari 10 triliun. Mahal sekali ya, besar sekali. Makanya ilmuwan manapun belum ada yang bisa mampu menciptakan sehebat kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan otak manusia itu memiliki pembuluh darah sekitar 640 km. Otak yang kecil tapi pembuluh darahnya 640 km. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi maka kalau kita menggunakan kemampuan berpikir ini semata-mata untuk kebaikan, maka Allah kasih pahalanya yang sangat luar biasa. Dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladziina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Termasuk kemarin kita merayakan Isra Mi'raj. Sebetulnya salah satu hikmahnya adalah bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Karena terlalu banyak di dalam Isra Mi'raj yang belum terpecahkan.
Misalnya ada langit ke-1, ada langit kedua, langit yang mana? Ada Sidratul Muntaha. Meskipun beberapa waktu lalu ada ahli yang menyebut bahwa langit ke-1 itu yang tempat turunnya hujan. Tentu kita pernah naik pesawat, di atas tidak ada hujan, kok di bawah ada hujan. Itu yang dimaksud langit pertama, katanya itu tempat turunnya hujan. Langit kedua itu tempat jalannya pesawat. Pesawat kalau kita naik pesawat itu posisi sekitar 8 ribuan kaki atau lebih ya, itu adalah disebut langit kedua. Tapi itu masih banyak rahasia-rahasia yang tentunya harus terus digali, tentunya harus oleh umat Islam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, waktu yang sangat singkat ini khatib ingin menyampaikan inti dari khatib kali ini adalah bahwa marilah kita perkuat ketakwaan kita dengan salah satu ibadah yang menurut para ahli banyak dilupakan, yaitu ibadah berfikir. Kenapa ibadah berfikir itu besar nilainya di sisi Allah? Ada yang bilang lebih baik dari 60 tahun ibadah sholat sunnah, ada yang lebih baik dari 1 malam sholat sunnah. Karena memang modalnya besar. Allah kasih modal otak kepada kita itu besar. Maka kalau itu kita manfaatkan, insya Allah akan menjadi ladang pahala dan memberikan kemanfaatan. Dan sebagaimana sabdanya, manusia terbaik yang paling memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu ma'an jami'i sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidalatil islam bihidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal